Narasi kontroversial kembali diunggah Permadi Arya di ranah media sosial. Setelah mengumpat Natalius Pigai, kini sosok yang kerap disebut Abu Janda menyebut Islam sebagai agama pendatang dari Arab yang arogan kepada budaya asli dan kearifan lokal. Ditangkap? Enggak bakal. Coba kalau saya nulis besok, Abu Janda ini mulutnya jahat, sudah boleh kalau jumpa keprok mulutnya biar putus giginya, ditangkap saya, dibilang provokator. Betul. Ini zaman memang sudah dirusak. Ini disengaja nggak kira-kira ini? Sengaja, jangan bilang nggak sengaja. Saya ingin ketawa sebenarnya. Gini. Abu Janda, Anda terlalu banyak mulut. Nah, kasus Kemak tadi itu buktinya si siapa namanya Arya apa siapa itu tidak mampu berpikir. Pertama, dia nggak tahu apa itu teori evolusi. Kedua, dia nggak sanggup untuk membantah pikiran Pigai. Itu soalnya tuh. Nah, orang semacam ini yang mestinya nggak usah diomelin, dikasih aja Darwin Award. Terima kasih karena Anda telah membunuh diri Anda sendiri sehingga kita manusia tidak lagi terbebani oleh kedunguan. Jadi hilang satu kedunguan sebetulnya, maka dia dikasih Darwin Award. Itu di dalam kalangan akademisi itu yang disebut sebagai olok-olok terhadap mereka yang dengan sukarela mempertontonkan kedunguannya itu. Nah, di dalamnya ada seorang yang berwarga negara Indonesia dan berstatus sebagai buzzer. Nah, itu jadi lengkap sebetulnya tuh. Gitu. Abu Janda, yang arogan di Indonesia itu Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Sebut Islam agama arogan, Mustafa Nahra minta Abu Janda tobat sebelum wafat. Pegiat media sosial Mustafa Nahra minta Abu Janda tobat karena tuding Islam agama arogan. Abu Janda harus bertobat sebelum meninggal dunia. Hal itu dinyatakan Mustafa Nahra Wardaya dalam akun Twitternya. Semoga cepat tobat sebelum sekarat dijemput malaikat, kata Mustafa Nahra. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda menanggapi tweet Ustadz Tengku Zulkarnain soal arogansi mayoritas dan minoritas. Abu Janda menyebut yang arogan di Indonesia itu agama Islam kepada budaya asli kearifan lokal. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haramkan ritual sedekah laut sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat, kata Permadi Arya membalas cuitan @Ustadz Tengku Zul. Abu Janda membagikan tangkapan layar berita berjudul "Tradisi sedekah di Laut Bantul dibubarkan. Warga mereka bilang syirik". Ia juga membagikan foto spanduk bertuliskan "Pemutaran wayang kulit bukan syariat Islam". Menurut Abu Janda, larangan pemutaran wayang kulit merupakan bentuk arogansi Islam terhadap kearifan lokal. Ritual tradisi asli dibubarin alasan syirik. Pakai kebaya dibilang murtad, wayang kulit diharamin, dan masih banyak lagi upaya penggerusan pemusnahan budaya lokal dengan alasan syariat. Sebelumnya, mantan Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain menanggapi pemaksaan pemakaian hijab kepada siswi non-muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Awalnya ditekankan non-muslimah tidak boleh dipaksa pakai kerudung. Ujungnya berkerudung adalah himbauan, bukan kewajiban. Ujungnya karena himbauan maka muslimah pun boleh tidak berkerudung. Karena jika dipaksa akan melanggar HAM. Ruwet, waspada, Islam diporoti, tulisnya. Ustadz Tengku Zul membandingkan kasus pemakaian jilbab pada siswi non-muslim di Padang dengan kasus pembunuhan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek.
Kasus pembunuhan 6 laskar diputuskan sebagai bukan pelanggaran HAM. Giliran kasus jilbab di Sumatera Barat, KPAI menyatakan itu kasus pelanggaran HAM. Apa tidak bingung semua? Bagaimana Prof Mahfud MD? Bingung, aku bingung. Cereret, cuitnya. Menurut Tengku Zul, yang perlu diperiksa oleh Mendiknas adalah apakah masih ada sekolah Kristen yang mewajibkan siswa-siswi mereka yang non-Kristen untuk belajar agama Kristen di sekolah seperti di tahun 1980-an dulu. Itu harus dicek benar karena melanggar UU Pendidikan pasal 12A. Ustadz Tengku Zul lantas mengungkit soal arogansi mayoritas dan minoritas di sebuah negara. Dulu minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan tahun apartheid. Akhirnya tumbang juga. Di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas arogan terhadap minoritas. Apalagi jika yang arogan minoritas. Katanya. Ustadz Tengku Zul mengaku ngeri melihat ulama dan Islam dihina di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ngeri melihat betapa kini ulama dan Islam dihina di NKRI, tandas Tengku Zulkarnain.